Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aminah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan atau memaparkan terkait pengertian dari pendidikan Islam dan pengertian dari perubahan sosial. Langsung saja yang pertama, pengertian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah atau dapat dipahami sebagai bimbingan, di mana bimbingan yang menempatkan pendidik atau guru sebagai sumber segalanya. Jadi maksudnya di sini adalah pendidik juga dituntut mampu menyampaikan masing-masing ilmu agama dengan ilmu lain secara serta disampaikan sesuai dengan kompetisi atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau siswa dan siswi. Adapun menurut para ahli, yakni Zakiyah Derajat, pendidikan Islam adalah atau dapat dipahami sebagai suatu usaha berupa bimbingan terhadap anak didik kelak setelah selesai pendidikannya, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam, serta menjadikannya pandangan hidup atau pedoman hidup sehari-hari. Adapun selanjutnya, yang kedua, pengertian dari perubahan sosial. Secara etimologis, perubahan sosial berarti perubahan pada berbagai lembaga masyarakat, termasuk di dalamnya sikap, perilaku di antara masyarakat itu sendiri. Sedangkan secara terminologis, dapat kita pahami atau artikan bahwa perubahan sosial adalah perubahan bentuk-bentuk kehidupan yang telah ada, terjadi karena kondisi geografis, alat-alat atau perlengkapan hidup manusia itu sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial secara sederhana dapat kita artikan sebagai proses di mana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Mungkin hanya ini, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Qotrunada sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam dan substansi perubahan sosial. Perkembangan pendidikan Islam dimulai dari perjalanan agama Islam yang lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Perjalanan ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, perkembangan agama Islam terus meluas, dan pada masa Bani Umayyah serta Bani Abbasiyah, pengembangan dan perluasan Islam terus dilakukan, sehingga dengan penyebaran Islam yang sangat luas inilah kemudian dibutuhkan perlunya penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam bagi pemeluknya. Pada perkembangan selanjutnya, setelah masyarakat Muslim mulai terbentuk, pendidikan diselenggarakan dalam bentuk formal. Pendidikan dalam bentuk formal ditandai oleh munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai jalur pendidikan. Selanjutnya, substansi perubahan sosial. Perubahan sosial di suatu masyarakat Muslim biasanya ditunjukkan dengan berkembangnya peradaban di masyarakat Muslim. Jadi, substansi perubahan sosial tersebut adalah munculnya peradaban Islam yang kuat. Menurut Ibnu Khaldun, tanda wujudnya peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu fisika, ilmu kimia, geometrik, aritmetik, dan kedokteran. Jadi, substansi peradaban Islam adalah pokok-pokok ajaran Islam yang tidak terbatas pada sistem kepercayaan, tata nilai, tata pikir. Tetapi sistem ini juga meliputi keseluruhan pandangan tentang wujud, terutamanya pandangan tentang Tuhan. Oleh sebab itu, teologi dalam Islam merupakan fondasi bagi tata pikir, tata nilai, dan
seluruh kegiatan kehidupan Muslim. Itulah pandangan hidup Islam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tengku Hidayatullah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Kotrun tentang teori perubahan sosial. Berikut ini beberapa teori mengenai perubahan sosial yang dapat menjadi kerangka acuan. A. Teori evolusioner. Evolusi budaya. Ada dua tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yaitu unlinear dan multilinear. Teori unlinear mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang lebih sederhana ke bentuk yang lebih kompleks, dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Sedangkan teoretikus multilinear tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti aturan yang sama, melainkan masing-masing mempunyai jalur yang berbeda mengarah pada tahapan perkembangan yang sama. Jadi, teori evolusi baik yang unlinear maupun multilinear ialah asumsi mengenai kemajuan budaya. B. Teori siklus. Teori siklus mengasumsikan bahwa peradaban adalah laksana organisme. Peradaban dilahirkan menjalani masa muda yang mencapai usia lanjut dan akhirnya mati. Masyarakat itu berputar melewati tahap-tahap yang berbeda, dan tahap-tahap tersebut lebih bersifat berulang daripada bergerak. C. Teori keseimbangan. Menurut teori ini, masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, di mana masing-masing bagian itu membantu keefektifan masyarakat, sehingga jika terjadi perubahan sosial yang mengganggu salah satu dari bagian tersebut yang kemudian menggoyahkan masyarakat, maka akan terjadi dalam bidang-bidang lain masyarakat. Hal itu akan mengembalikan masyarakat ke dalam kedudukan yang harmonis dan lahirlah keseimbangan. Yang terakhir yaitu D. Teori konflik. Para psikologi yang menganut paham ini memandang masyarakat sebagai mass of group yang selalu berselisih satu sama lain. Karena kelompok-kelompok ini bersaing untuk memperoleh barang-barang dari sumber daya yang ada, maka terjadilah perubahan-perubahan sosial. Dan berhubungan dengan kelompok-kelompok yang beroposisi selalu berusaha untuk mengubah keadaan, maka terjadilah diorganisasi dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.